Video ini hanya review, silakan menuju situs resminya untuk versi fullnya. Terlihat Cenpeng yang sedang melatih kekuatan kitab emas. Musim berganti musim, Cenpeng masih terus bersemedi di depan makam gurunya. Musim kemarau, musim gugur telah Cenpeng lewati. Tak terasa 5 tahun telah terlewati. Waktunya Cenpeng untuk membuka matanya. Bersamaan dengan petir di belakang Cenpeng, Cenpeng membuka matanya dan langsung bersujud ke makam gurunya. Lalu Cenpeng hendak menggali kuburan gurunya, karena gurunya semasa hidup menyuruhnya menggali kuburannya setelah 5 tahun. Cenpeng pun meminta izin kepada gurunya untuk menggali kuburannya. Tanpa pikir panjang, Cenpeng pun langsung menggali kuburan gurunya menggunakan kedua tangannya. Alangkah kagetnya Cenpeng melihat di dalam kuburan gurunya tidak menemukan jasad dari gurunya, melainkan malah menemukan satu pusaka berwarna emas yang mengeluarkan cahaya kemerahan. Cenpeng pun bertanya-tanya barang apakah itu, tetapi tiba-tiba pusaka itu melesat terbang ke langit dan memunculkan satu ekor naga berwarna emas. Naga itu meraung sembari terlihat sambaran petir di belakang naga itu. Melihat naga itu, Cenpeng pun terkejut karena dari pusaka bisa mengeluarkan seekor naga. Ternyata Cenpeng mengetahui bahwa pusaka itu adalah darah naga dan bertanya-tanya kenapa pusaka hebat seperti ini bisa berada di makam gurunya tersebut. Sedang memikirkan dari mana asal pusaka itu, tiba-tiba naga itu dan pusakanya melesat ke arah Cenpeng. Hal itu membuat Cenpeng panik. Pusaka dan naga itu langsung masuk ke dalam tubuh Cenpeng yang membuat Cenpeng berteriak kesakitan. Terlihat juga pancaran energi berwarna merah yang dihasilkan dari proses masuknya pusaka itu ke dalam tubuh Cenpeng, sampai pancaran itu menjulang ke langit. Lalu kita pindah ke tempat Sekte Qianyuan. Terlihat Tetuaran sedang duduk bersemedi. Lalu datang seorang perempuan yang datang memanggil Tetuaran dengan sebutan guru. Perempuan ini bernama Kue Kiner. Lalu Tetuaran menanyakan sesuatu kepada Kue Kiner. Ternyata usut punya usut. Tetuaran menyuruh muridnya ini untuk memata-matai Cenpeng untuk mengetahui sesuatu rahasia. Tetapi Kue Kiner menyatakan bahwa Cenpeng selama 5 tahun hanya duduk tidak melakukan apa-apa dan tidak bergerak sedikit pun. Mendengar jawaban dari muridnya, Tetuaran terlihat tidak puas dengan jawabannya. Dan Tetuaran merasa hal ini sia-sia karena Tetuaran berpikir mungkin Cenpeng tidak mempunyai rahasia kekuatan apapun dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Cenpeng saja. Lalu Kue Kiner mengiyakannya dan langsung pergi hendak melaksanakan tugasnya. Tetuaran berkata dalam hatinya untuk Yang Qingyu untuk jangan menyalahkannya karena Cenpeng sudah membuatnya malu di depan publik. Yang Qingyu itu adalah nama guru dari Cenpeng yang sudah meninggal. Lalu kita berpindah lagi ke tempat Cenpeng berada. Terlihat Cenpeng yang sudah selesai menerima kekuatan dari pusaka darah naga. Terlihat aura berwarna emas menyelimuti tubuhnya. Terlihat usaha Cenpeng selama 5 tahun berlatih dan dengan bantuan dari pusaka tungku dan darah naga membuat Cenpeng menjadi kuat. Yang tadinya meridiannya yang tidak bisa digunakan sekarang sudah bisa digunakan. Cenpeng pun sangat senang dengan kejadian itu dan bertanya-tanya apakah dirinya sekarang sudah menjadi kuat. Tetapi tiba-tiba ada sebuah pisau yang melesat ke arah Cenpeng. Untung saja Cenpeng pun menyadarinya. Cenpeng langsung saja menahan pisau itu dengan mudah. Cenpeng hanya menggunakan kedua jarinya untuk menangkap pisau itu. Lalu Cenpeng berteriak memanggil siapa yang melemparkan pisau itu ke arah dirinya.
Sadar serangan cepatnya tidak mempan, Kue Kinar keluar dari persembunyiannya. Ia berkata kepada Chen Peng, tadinya dirinya mau membunuh Chen Peng dengan cepat, tetapi tidak disangka Chen Peng masih memiliki sedikit kultivasi untuk menahan serangannya. Ternyata Chen Peng mengetahui siapa itu Kue Kinar. Chen Peng pun bertanya apakah yang mengutusnya adalah Tetuaran, tetapi Kue Kinar menolak untuk menjawab pertanyaan dari Chen Peng. Kue Kinar langsung bersiap menyerang Chen Peng dengan mengeluarkan kekuatan di telapak tangannya. Chen Peng pun tak mau kalah, ia langsung memasang kuda-kudanya bersiap menerima serangan dari Kue Kinar. Ketika Kue Kinar sedang melesat ke arah Chen Peng untuk menyerang, tiba-tiba dari samping ada seorang perempuan yang menghentikan Kue Kinar. Perempuan itu menyerang Kue Kinar dari samping. Untung saja Kue Kinar sempat untuk menahan serangan itu, karena ada seseorang yang mengganggu tugasnya untuk membunuh Chen Peng, membuat Kue Kinar marah. Kue Kinar pun bertanya siapa yang berani mengganggu pekerjaannya itu. Chen Peng menyadari bahwa itu adalah kakak seperguruannya yang bernama Han Yuer. Melihat Chen Peng dalam bahaya, Han Yuer pasang badan di depan Chen Peng untuk melindungi Chen Peng. Han Yuer pun menyeru Chen Peng untuk segera pergi kabur menyelamatkan diri dan dirinya yang akan mengurus Kue Kinar, karena Kue Kinar merupakan murid sekte dalam, yang artinya Kue Kinar memiliki kekuatan yang mungkin berbahaya. Dan Han Yuer pun menyadarinya bahwa Kue Kinar lebih kuat satu tingkat dengan dirinya, dan Han Yuer pun tak bisa menahan terlalu lama. Melihat ada bala bantuan dan tidak mau Chen Peng kabur, Kue Kinar langsung mengeluarkan kekuatannya. Kue Kinar mengeluarkan aura kuning dan langsung mengeluarkan kekuatan ke arah mereka berdua. Kue Kinar menyerang dengan kekuatan pedang cahaya. Aura berwarna kuning melesat ke arah Han Yuer. Han Yuer pun yang melihat serangan itu sedikit kaget, karena yang dikeluarkan Kue Kinar merupakan teknik bertarung. Melihat Han Yuer yang panik membuat Kue Kinar senang dan berbangga diri dengan kekuatannya. Kue Kinar berkata bahwa bisa mati oleh serangan buatannya sendiri adalah tempat yang tepat. Han Yuer pun hanya bisa pasrah menerima serangan dari Kue Kinar dan berharap Chen Peng sudah berhasil kabur. Tetapi ternyata Chen Peng tidak kabur. Chen Peng malah memanggil kakak seperguruannya itu dan berterima kasih karena 5 tahun ini sudah menjaganya. Dan Chen Peng lah yang akan melindungi Han Yuer kali ini. Tetapi yang Han Yuer tahu bahwa Chen Peng itu tidak mempunyai kultivasi karena meridiannya terblokir. Jadi Han Yuer melarang Chen Peng untuk melakukannya. Jikalau Chen Peng melakukannya hanya akan mengantarkan nyawanya sendiri. Tetapi Chen Peng tanpa menghiraukan perkataan dari Han Yuer dan langsung menahan serangan dari Kue Kinar dengan kedua tangannya. Han Yuer yang melihat itu berteriak untuk Chen Peng menghentikan perbuatannya. Alhasil ledakan pun terjadi yang mengakibatkan kumpulan asap yang sangat tebal. Melihat ledakan itu, Kue Kinar sudah berbangga hati karena kekuatannya. Ia yakin bahwa serangannya berhasil dan telah membunuh Han Yuer dan Chen Peng, dan ia merasa menggunakan kekuatan ini untuk membunuh sampah adalah sebuah kehinaan. Lalu terdengar seorang yang berkata, jika serangan luar biasamu tidak bisa membunuh satu sampah saja, tidak tahu penghinaan untuk siapa. Ternyata itu adalah Chen Peng yang masih sehat walafiat. Melihat Chen Peng yang tak terluka sama sekali membuat Han Yuer dan Kue Kinar kaget. Tidak kaget gimana coba, karena mereka hanya mengetahui Chen Peng itu tidak mempunyai kultivasi karena meridiannya yang terblokir, dan sekarang tiba-tiba bisa menahan jurus yang bisa dibilang Han Yuer juga tidak bisa menahan serangan itu. Melihat Chen Peng selamat, buat Han Yuer bersyukur sembari memanggil Chen Peng dan membuat Han Yuer berkaca-kaca. Melihat kejadian itu, Kue Kinar berpikir bahwa sebelumnya Chen Peng menggunakan pusaka tidak diketahui dan sampai bisa hampir mengalahkan gurunya Tetuaran, dan sekarang bisa menahan kekuatan mencabut nyawa miliknya. Dan Kue Kinar pun berpikir apakah Chen Peng memiliki pusaka yang lain atau tidak. Setelahnya Chen Peng pun berjalan mendekati Kue Kinar dan bertanya apakah ada wasiat yang lain ucapnya. Mendengar perkataan dari Chen Peng, sontak membuat Kue Kinar jengkel. Kue Kinar mengeluarkan kekuatannya lagi untuk menyerang Chen Peng, sembari menyeru Chen Peng untuk mengeluarkan pusaka di dalam tubuhnya.
maka ia akan mengampuni Chen Peng. Tetapi tiba-tiba plak, Chen Peng menampar pipi Kue Kiner. Tamparannya sangat keras sehingga membuat Kue Kiner terjatuh tersungkur ke tanah. Cairan merah keluar dari hidung dan mulutnya. Kue Kiner pun kebingungan kenapa bisa seperti ini. Han Yuer yang melihat kejadian itu pun kaget dengan kekuatan Chen Peng, dan Han Yuer pun menyadari bahwa kekuatannya melebihi dirinya. Satu tamparan saja bisa membunuh Kue Kiner. Ternyata Kue Kiner sudah terbunuh ya guys ya. Menyadari kekuatan Chen Peng yang tiba-tiba melesat menjadi kuat membuat Han Yuer bertanya-tanya apakah ia adalah Chen Peng yang ia kenal. Kemudian Chen Peng menghampiri Han Yuer bertanya keadaan Han Yuer, apakah ia terluka atau tidak. Tanpa menjawab pertanyaan dari Chen Peng karena penasaran bagaimana Chen Peng bisa tiba-tiba menjadi kuat, ia langsung menanyakan secara belak-belakan. Chen Peng pun menjawab bahwa ia pun tidak mengetahuinya. Tiba-tiba saja dantiannya lancar dan tiba-tiba saja sudah mencapai alam Hou tahap kelima. Ternyata jawaban barusan itu bohong ya guys, karena kekuatan tersebut masih harus dirahasiakan guys. Mendengar jawaban dari Chen Peng, Han Yuer percaya begitu saja tanpa kecurigaan. Ia langsung berkata bahwa guru Yan Qinyu yang berbakat memilih Chen Peng sebagai murid mungkin sudah mengetahuinya bahwa Chen Peng adalah murid berbakat, ucapnya. Chen Peng pun hanya menjawab bahwa ia tidak mengetahui dirinya berbakat atau tidak. Yang jelas berkat kakas perguruannya, dirinya bisa masih hidup hari ini. Chen Peng pun berterima kasih kepada Han Yuer karena telah mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Tetapi Han Yuer mengelak berkata bahwa dirinya tidak mempertaruhkan nyawanya untuk Chen Peng. Dan jangan berlebihan, ucapnya sembari terlihat salah tingkah. Begitulah perempuannya guys ya, bilang tidak tapi lain di mulut, lain juga di hati. Han Yuer menjelaskan ia membantu Chen Peng karena disuruh oleh ayahnya. Sebenarnya Han Yuer tidak bersedia, ucapnya sembari membalikkan badannya membelakangi Chen Peng. Lalu dengan wajah serius Chen Peng bertanya, apakah benar yang dikatakan Han Yuer? Han Yuer dengan tatapan imutnya menjawab terserah, Chen Peng yang percaya atau tidak. Setelahnya Han Yuer memberitahu Chen Peng karena Chen Peng sudah punya kekuatan. Han Yuer memberitahu bahwa 1 bulan lagi akan diadakan kompetisi sekte luar dan menanyakan apakah Chen Peng akan ikut serta. Chen Peng pun menjawab bahwa ia tidak akan mengikuti kompetisi itu karena sewaktu di dalam sekte ia sudah tidak dipedulikan lagi. Jadi Chen Peng memilih untuk pergi mengembara mencari pengalaman sendiri. Han Yuer pun memakluminya jika Chen Peng tidak mau ikut kompetisi. Tetapi Han Yuer memberitahu Chen Peng bahwa keponakan dari tetua sekteran yaitu Ran Changling akan mengikuti kompetisi juga dan digadang-gadang akan menjadi juaranya. Mendengar nama tetua sekteran dan Ran Changling tiba-tiba membuat Chen Peng marah. Sepertinya Chen Peng masih punya dendam pribadi terhadap tetua sekteran. Karena mengetahui keponakan tetua sekte akan berpartisipasi, Chen Peng pun berubah pikiran. Ia akan mengikuti kompetisi itu dan bertekad akan mengalahkan Ran Changling. Lalu Han Yuer bertanya apakah ia akan mengalahkan Ran Changling dan akan membalaskan kesalahan gurunya. Chen Peng pun membenarkannya. Chen Peng bertekad akan mengalahkan Ran Changling di kompetisi. Han Yuer khawatir terhadap Chen Peng. Ia menjelaskan bahwa Ran Changling berada di alam Hou tahap 9, sedangkan Chen Peng baru di tahap ke-5. Meskipun Chen Peng sudah berpengalaman, tetapi masih ada perbandingan besar. Pendengar Han Yuer yang sepertinya khawatir terhadap Chen Peng pun sedikit menggoda Han Yuer dengan bertanya apakah Han Yuer khawatir kepada dirinya. Dengan gugup dan malu-malu, Han Yuer membantah perkataan dari Chen Peng bahwa ia tidak sama sekali khawatir dan malah beralasan bahwa ia takut ayahnya akan marah saat Han Yuer tidak menghentikan Chen Peng. Melihat tingkah Han Yuer membuat Chen Peng tersenyum. Chen Peng pun berkata bahwa Han Yuer tidak usah khawatir karena ia datang bukan mau menyerahkan nyawanya. Dan Chen Peng pun bertekad masih ada waktu 1 bulan. Ia bertekad akan melampaui kekuatan Ran Changling.
Mendengar jawaban dari Chen Peng, Han Yuer pun pamit untuk pulang untuk melaporkan kejadian hari ini kepada ayahnya. Oh iya guys, mungkin ayah Han Yuer itu adalah tetua sekte luar Hancong ya guys ya. Setelah Han Yuer pergi, Chen Peng melihat jasad dari Kue Kiner yang tewas dengan posisi nungging. Ia pun mendekati jasad tersebut. Lalu Chen Peng mengambil sesuatu dari badan Kue Kiner. Yang Mimin sangka Chen Peng akan menyentuh gunung kembar, malah menjarah harta milik Kue Kiner. Dari jarahan itu Chen Peng mendapatkan 18 buah batu roh tingkat menengah dan ratusan batu roh tingkat bawah. Chen Peng pun mengambilnya dan langsung hendak pergi meninggalkan jasad Kue Kiner. Tetapi sebelum Chen Peng pergi, Chen Peng melihat sesuatu di balik badan Kue Kiner. Chen Peng pun melihat dan mengambilnya. Setelah diperhatikan, itu adalah gulungan teknik uang tingkat ketiga. Setelah menguasai teknik tangan cahaya, akan membentuk tangan emas, terang seperti sinar matahari, cerah seperti gagak emas, menghancurkan batu dan kayu di tahap awal, memiliki kekuatan yang sangat besar di tahap akhir. Setelah melihat gulungan itu, Chen Peng menyimpulkan, melihat serangan dari Kue Kiner, Chen Peng berpikir bahwa Kue Kiner sudah mempelajarinya, tapi karena sulit, jadi tidak terkuasai dengan benar. Walau hanya fragmentasi, tetapi bisa membuat Chen Peng menebus alam dewa tahap 1. Lalu Chen Peng pun berterima kasih kepada tetua sekte Ran karena sudah memberinya hadiah yang sangat besar. Dan Chen Peng pun bertekad di dalam kompetisi, ia akan membuat gurunya bangga terhadap dirinya. Lalu kita pindah ke tempat tetua sekte Ran. Terlihat seseorang berlari tergesa-gesa dan langsung melaporkan sesuatu. Ternyata ia melaporkan bahwa papan kayu Kue Kiner sudah menghilang, yang artinya ia sudah meninggal. Mendengar laporan muridnya, tetua Ran berkata dalam hatinya, bisa kalah hanya melawan murid sampah seperti Chen Peng. Lalu ia menyuruh untuk mengirim orang lain lagi untuk membunuh Chen Peng. Lalu seorang itu melaporkan bahwa Chen Peng sudah tidak menjaga makamnya lagi dan Chen Peng masuk ke dalam gunung Aomori. Dan Chen Peng sudah mendaftar untuk kompetisi bulan depan. Mendengar Chen Peng yang akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi membuat ketua Ran tidak senang. Ia berkata beraninya sampah seperti Chen Peng mengikuti kompetisi yang hanya mengandalkan benda pusaka milik gurunya Yan Qingyu. Lalu bersambung. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Bertemu lagi di video berikutnya. See you.